Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru. Dalam kesempatan hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cindi. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan dengan nomor NIM 0519934421. Baik, untuk kesempatan hari ini, untuk mengerjakan tugas dengan tema pelajaran sejarah Pancasila bagi generasi muda, dan materi yang saya ambil adalah materi yang tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, atau perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, atau awal kemerdekaan RIS, demokrasi terpimpin, Orde Baru, reformasi. Dan paparan sebagai berikutnya. Perkembangan Pancasila bervariasi selama setiap era Pancasila. Awal kemerdekaan 1945 sampai 1959 ditandai dengan berbagai pemberontakan yang mengancam eksistensnya RIS, Republik Indonesia Serikat. Tidak secara spesifik disebut dalam hasil pencarian sebagai periode perpisahan, namun merupakan dengan sistem federal yang sempat diterapkan demokrasi terpimpin atau 1959 sampai 1965. Melihat Pancasila digunakan untuk melegitimasi kekuasaan presiden yang sentralistik Orde Baru atau 1966 sampai 1998, menegaskan Pancasila sebagai asas tunggal melalui program P4, dan era reformasi 1998 sekarang mengambil nilai-nilai Pancasila yang mendasar. Pengemandam undang-undang dan peraturan yang dianggap bertentangan. Pertama, masa awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1959 tentang penerapan Pancasila menghadapi berbagai pemberontakan seperti PKI Medium, DI atau TRMS, dan PRRI. Sistem Indonesia mengandung demokrasi liberal parlementer yang berfokus pada pembentukan identitas nasional setelah kemerdekaan. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat tentang sistem federal yang diterapkan dalam masa RIS, kesempatan menimbul tentang terhadap persatuan nasional. Sistem pembentukan negara menjadi federasi dengan undang-undang RIS yang berlaku, namun sistem ini hanya bertahan singkat. Yang ketiga, demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1965 tentang Presiden Soekarno membubarkan DPR dan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Sistem undang-undangannya 1945 kembali diterapkan, namun dengan sistem yang sensitif. Pancasila digunakan sebagai landasan ideologis yang kuat untuk melegitimasi kekuasaan. Keempat, masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 tentang penerapan Pancasila dinilai kurang demokratik karena dominasi kekuasaan yang mengarah pada ideologi Pancasila sebagai asas tunggal.
Sistem demokrasi Pancasila diterapkan dengan menekan Pancasila sebagai asas tunggal melalui program pedoman penghayalan dan pengamalan Pancasila P4. 5. Kelima, era formasi 1998 sampai sekarang. Tentang penghembus penyimpanan yang terjadi pada masa Orde Baru seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sistem pengembalian Pancasila sebagai dasar negara lebih mendasar. Ademen Undang-Undang 1945 dilakukan untuk mengembalikan nilai-nilai Pancasila yang lebih demokrasi seperti kebebasan pers, pemilu yang lebih terbuka dengan desentralisasi kekuasaan. Baik, demikian secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kendala kekurangan atau tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Dan terima kasih telah melihat video tugas saya. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.